untuk setiap detail dari Asmaloka itu hasil tangan kita sendiri. Mulai dari Oke. pembuatan kedai, Hmm. terus mau mulai dari nata asbes itu kita sendiri semua. Bikin Hmm. meja, bikin kursi, ngecat, meletakkan lampu, benar-benar kita semua. Hai Sobat Pustaka, selamat datang di podcast JC. Tentunya bersama saya Yolanda Maharani. Di episode kali ini, tentunya kalian udah nggak asing kan dengan cowok sebelah saya ini kan. Dia adalah salah satu owner dari Asmara Loka Coffee Shop. Di sebelah saya ada Kak Aldo. Buat kalian yang belum nonton nih episode saya ngobrol sama Kak Aldo, Kak Fandi, juga Kak Isa, bisa nonton dulu di link di bawah atau klik di atas ini. Biar kalian tahu siapa sih Kak Aldo ini. Nah, Mas Aldo atau Kak Aldo nih Iya, kan, Mas aja, Mas aja. oke Mas, biar lebih santai Iya, gitu benar. kan. Di video sebelumnya kan kita ngobrol-ngobrol Ya, tentang gimana mendirikan kafe itu secara garis besar gitu kan. ya benar. Nah, saya ini orang yang belum cukup puas nih sebenarnya kayak gitu. Jadi saya mau mengupas tuntas tentang gimana sih Mas Aldo bersama teman-teman ya untuk mendirikan coffee shop Asmara Loka ini. Bisa diceritakan dari mungkin apa sih yang membuat Mas Aldo akhirnya mau untuk mendirikan coffee shop bersama teman-teman itu? Dari awal banget, Awal banget. awal banget. Kalau awal banget malah nggak kepikiran bikin coffee shop. Oke. Iya, itu saya sama Mas Pandi itu malah pengen jual es coklat. Oh, Sebenarnya, iya. bukan nggak coffee shop ya, Bukan. malah cuma Iya, ya cuman jualan, gerai booth biasa, coffee shop. Bukan ada pilihan coffee shop sebenarnya. cuma jualan es Iya, es biasa coklat. gitu ya. Dari Oke. ceritanya itu dulu ada SMA kan reunian kadang. Kan dari kafe ke kafe. Oke. Nah, pas reuni terakhir tuh di kafe yang ada coffee shopnya. Tapi cuman booth kecil biasa. Di situ ketemu Fandi. Fandi tuh kayak ada ketertarikan sama enak kayaknya bikin kayak gini. Oh, bisnis seperti itu bener. gitu ya. Saya pikir dia bilang enak tuh mau bikin coffee shop. Ternyata enaknya tuh enak bikin kayak gini, tapi melenceng jual es coklat aja gimana. Oh, tapi bukan coffee shopnya nih malah. Dan sempat saya seriusin. Hmm. Ya udah, yuk terus kamu mulai dari mana? Dia mau mulai ke rumah saya pertama kan. Dia ke rumah saya. Beneran ke rumah. Dia jemput terus mau kemana? Mau cari kontrakan. Oh, ternyata kita belum prepare sama sekali. Bahkan kontrakan tuh nggak ada. Untuk tempatnya Iya, gitu ya. kontrakan nggak ada. Terus mau jual es apa itu masih bingung. Kan es coklat ini kan franchise, ikut orang. Kalau Fandi ya terus 100% pengen itu, saya masih 80. Oh, Karena oke. kan Masih bingung nih ya. iya, bingungnya itu franchise. Kita kan ibaratnya kan gede di bawah nama orang kalau franchise. Tapi sempat jalan-jalan dari Surabaya tiap malam, Mbak, pulang kerja tiap malam. Capek sebenarnya. Tiap malam dia ke rumah, jemput, belum mandi udah, ayo cari tempat dulu, cari tempat. Muter Dari cari Surabaya tempat. paling utara sampai selatan. Ujung ke ujung Iya, nih. ujung. Sebenarnya tempat cocok, ini cocok. Tapi modal nggak cocok. Oh, harganya gitu Bener. ya. Semakin ke tengah semakin mahal. Surabaya kan. Semakin ke Surabaya pusat gitu ya. Iya, sampai masuk gang ke gang, terus kontak teman sana sini. Punya info nggak kontrakan gini. Terus habis itu sempat skip dulu seminggu 2 minggu tuh nggak bahas urusan ini kan. Besoknya ketemu lagi di tempat yang sama. Kebetulan Mbak, loh kamu kesini lagi. Kayak aku Surabaya kan, kayak aku pengen usaha kopi aja. Oh, jadi dari pertama awalnya mau coklat ya, Iya, coklat. semacam coklat akhirnya break dulu karena mungkin capek ya. Capek. Akhirnya tiba-tiba ada ide coffee shop aja nih. Bener. Gitu kan. Itu dari Kak Fandinya atau? Dari Kak Fandi. Dan kalau saya sendiri sih sebenarnya udah sering ke coffee shop, cuman nggak ada pikiran buat aku pengen bikin coffee shop. Oke. Cuman sebatas penikmat dari gitu. sini ke sini.
Dan kebetulan waktu aku di tempat yang pertama kali ketemu Fandi, pemilik coffee shop itu juga mendukung kita. Jadi, oh ya udah kamu bikin aja sendiri, mumpung masih muda. Bikin sih bikin gampang, kan coffee shop gampang gitu. Bilangnya Cuman, nih gampang. cuman kebenturnya itu pertama modal, tempat gak ada, bahkan ilmu kopi pun nol, gak ada sama sekali. Karena cuma sekedar penikmat gitu ya, bukan. Cuman kita tahu, oh basicnya di kopi ini sana. enak, kopi ini enak. Tapi untuk kita disuruh buat, kita nggak tahu. Untuk takarannya, Mungkin ingredientnya karena segala macam. tempat di mana kita ketemu itu ownernya coffee shop, salah satu coffee shop itu dia baik banget. Dia menawarkan diri, wis kamu tak ajarin aja loh gimana sampai kamu bisa. Jadi berawal dari orang itu situ. ya. Dan pastinya sampai sekarang masih kita Masih masih kontak harus lah. kontak gitu ya. Jadi ibaratnya kepala owner yang dari coffee shop sebelumnya lain, ini yang mendukung buat Mas Aldo dan tim buat mendirikan Asmara Loka ini. Oke. Mendukung karena pertama dia tuh seneng kan lihat anak muda, oh udah punya pemikiran bikin coffee shop, apalagi coffee shop yang berawal dari orang-orang yang sebelumnya dia tuh nggak ada otak-otak bisnis, bener-bener pengen struggle dari bawah, nggak ada basic sama sekali nih. Dia pengen ngajarin bener-bener. Ya udah sebulan, 2 bulan, sampai 5 bulan belajar di situ tiap hari. Berarti bener-bener otodidak dan Otodidak. urgensi banget nih ya. Untuk suka kopinya saya duluan, cuman untuk belajarnya bareng-bareng sebenarnya, bertiga bareng-bareng. Dengan Kak Fandi, Kak Isa juga ya bareng-bareng gitu. Oke. Untuk modalnya nih, tadi kan menjadi masalah utama juga modalnya. Berapa sih modal yang kalian kumpulkan gitu? Sebenarnya modal kalau kata Mas Isa tadi kan sekitar 25-30. Itu kan modal yang saat itu kita pegang segitu. Cuman ketika dulu kalau kita nggak ada modal segitu, kita tentuin dulu. Kita mau pasaran gimana sih dengan uang misal 5 juta. Oh kita hanya bisa bentuk pasar kayak gini di lingkungan yang mungkin sekolahan, jual-jual minuman ala kadarnya. Ketika itu udah ada modal sekitar 25-30-an. Ya kita udah putuskan terus bikin coffee shop aja lah. Jadi udah disiapin listnya ya. Kalau segini kita buat ini nih kalau modal kita. Dan itu over budget sebenarnya, Mbak. Over budget tuh planning 25, ternyata bengkak. Oke, jadi ada ibaratnya pengeluaran nggak terduga nih ya. Kalau bengkak ada cadangan nggak apa-apa. Kita bertiga nggak ada cadangan. Terus gimana nih? Iya, jadi pembangunan tuh 80% lah dari kita pengennya kayak gini, ternyata kok cuma kayak gini ya. Kita belum beli alat, bahan masih kayak gini. Kursi pun dulu cuman 5 kalau nggak 10. Oke, jadi ketika rame ya udah sampai berdiri di gang orang segitu pengennya ngopi sampai dia ke gang, terus di atas motor. Pokoknya ngopi gitu kan ya. Pengen beli kursi, pengen beli meja, pengen dibenerin, tapi namanya kita bener-bener dari nol kan, kita bener-bener nabung, nggak ada otak akuntansi pun nggak tahu, pembukuan nol sama sekali, bener-bener belajar dari sini. Berarti emang dari bisnis nggak ada, belajar kopi pun enggak, tapi nekat dulu aja. Nekat. Terus masuk ke tahun kedua, kayaknya pengen digedein lagi, ada uang tabungan, cuman mau digedein, pengen sih gedein, masih cari-cari, cuman kadang kayak susah lah melepas tempat lama kita besar. Iya, kan udah jadi trademarknya gitu di situ ya. Oke. Untuk tadi kan bilang ya kalau banyak juga yang suka ke Asmara Loka gitu kan. Berarti kan di situ kopi-kopinya berkualitas dong ya. Untuk pemilihan dari Asmara Loka ini ngambilnya dari kota mana sih? Kita kalau kota itu random, lebih ke kita gabung komunitas. Oke. Jadi kayak di sosial media ada platform, kita gabung ke sini, ke situ, diskusi. Kopi apa sih yang enak buat kayak gini? Nanti balik lagi dari orang lain pun tanya juga. Emang coffee shopmu sekeren apa? Kamu pengen kopi yang enak? Pasti dari senioritas tuh pas kayak gitu. Coffee shop kayak biasa aja pengen kopi kayak gini. Mampu jual nggak segitu? Ada pandangan seperti itu ya dari orang-orang. Mungkin bagi orang-orang kopi cuma 15-20. Kalau udah kopi ke internasional hampir 100.000 per gelasnya. Iya, kayak semacam ya coffee shop yang udah mahal-mahal itu kan ya.
Jadi sebenarnya pengen jual kopi dengan harga segitu, cuman untuk saat ini nggak dulu. iya, karena juga lihat pasar orang juga kan Ya bener, kalau orang sering ke Asmara Loka sih, kalau aku pikir sih eh, karena kita first time orang pertama lewat kedai kita tuh kayak pinggir kan gak enak pasti. Iya Enak. Nah, sih. itu untuk kita marketingnya itu susah banget. Susahnya karena kita di gang, terus sosial media kita cuma main Instagram sama Facebook. Mungkin di web nggak terlalu begitu karena pagi situ kerja juga. Jadi cuma main Instagram, Facebook. Dari situ kan orang cuma lihat doang kan. Oh ini kan kedai yang kemarin yang di Gang Pertemuan gini. Jadi gimana caranya kita itu kasih edukasi. Setiap kita nampilin produk, terus ketika kita posting sesuatu di sosial media, kita kasih edukasi. Ketika kamu ngopi di Asma Loka itu kayak gini loh, kau bakal gini. Emang Asma Loka itu nggak wow sen di kota-kota. Yang di pusat-pusat Tapi kota ketika kamu gitu. datang ke sini, kamu bakalan dapat value yang lebih. Soal rasa kita nggak main-main, edukasi kita bakal kasih. Mau tanya sampai subuh pun kita ladenin, Mbak. Iya. Kadang kan ada satu customer gitu yang dia baru pertama tahu kopi sampai jam 2 pagi. Besok tuh kerja. Jam 2 pagi dia kepo banget. Kopi itu apa sih, Mas? Tanya. Tetep ya diladenin gitu ya. Sukanya tuh waktu cewek-cewek. Kadang kan mereka anti banget sama kopi kan. Iya. Ketika ada customer yang berhasil kita bentuk buat suka kopi itu seneng banget. Jadi Kayak, dari yang nggak suka kopi jadi Iya, akhirnya fans bangga banget kayak sama kopi. akhirnya kopiku universal nih. Semua suka. Ya kan karena sejauh ini nih kopi identik dengan cowok-cowok gitu kan, karena ya ada pasangannya gitu, kayak mohon maaf kopi sama rokok gitu Iya. udah couple yang nggak terpisahkan gitu kan. Jadi buat cowok-cowok mungkin kopi ini hal yang biasa, tapi kan buat cewek-cewek juga apa sih, pahit gitu kan, asem gitu, nggak enak gitu, lebih suka ke yang susu Hal baru sih kayaknya. Kan lebih ke kopi single origin, kopi biji asli Iya, itu yang kayak gitu. digiling, digoreng terus diseduh, seduh manual. Kan karena kebiasaan orang Surabaya, nggak Surabaya aja, bahkan Indonesia kan kebiasaan warung kopi Iya, dengan kopi yang udah bubukan. Sebenarnya nggak salah, Mbak, kopi bubukan, karena saya sendiri pun kalau malam pulang dari kedai kadang mampir ke warkop, tetap tak nikmatin kopi-kopi kayak gitu. tetap enak aja Tetap gitu. enak. Emang dia jualnya kayak gitu. Jadi bukan berarti ketika ada orang yang udah ke coffee shop menganggap warkop apa sih? Iya, Gini-gini. biasanya Enggak, kayak gitu. kayaknya nggak boleh kayak gitu. Itu karena emang ya pasarnya mereka seperti itu kan. Bener. Mereka juga punya penikmatnya sendiri gitu. Bahkan saya pun kalau diajak ke tengah kota juga kaget. Baca menu aja, ini apa? Iya, Aku nggak kadang pernah beli apa menu-menu kayak gini. Ini hal baru. Kadang udah dipesen, ternyata nggak sesuai ekspektasi. Yang tak kira nama-nama produk Asma Loka udah keren, ini ada yang lebih keren lagi. ada yang aneh, ibaratnya lebih aneh, lebih nyentrik lagi nih. Berarti dari para owner juga survei ke coffee shop lain nih ya. Kita ada jadwal seminggu sekali. Kadang-kadang main liburan. Bukan liburan ke luar kota, enggak, liburan ke coffee shop. Antar membandingkan gitu ya. Modal malu lah, pokoknya datang tanya, ini apa sih, Mas? Ini apa sih? Ini apa? Pura-pura nggak tahu Pura-pura aja nggak gitu tahu. ya. Jadi itu juga bisa buat referensi menu baru juga buat Asmara Loka. Nah, untuk perjuangan dari nol sendiri tuh apa sih yang bikin Mas, khususnya buat Mas Aldo ya, berkesan gitu dari awal Asmara Loka berdiri sampai saat ini? Yang paling berkesan kalau Mbak Yola ke Asma Loka ya, setiap bentuk, setiap detail dari Asma Loka itu hasil tangan kita sendiri. Mulai dari pembuatan kedai, terus mulai dari nata asbes itu kita sendiri semua. Bikin meja, bikin kursi, ngecat, meletakkan lampu, benar-benar kita semua. Jadi setiap detail di Asmara Loka itu bahkan gelas pun ada yang kita bikin sendiri, kita modif sendiri. Karena kita benar-benar modal minim, nggak ada, mau sewa tukang nggak ada uang, mau nyuruh orang buat desain, modal juga nggak ada. Artinya turun tangan sendiri lah ya. Atau lihat YouTube, bikin meja kayak gini, garap sendiri. Kadang sempat keliru, udah beli triplek 1 lembar harga sekian ratus, harus kebuang gitu aja. Karena salah itu. Iya, dan harus nunggu lagi besok gajiannya yang harusnya buat seneng-seneng, kasih buat kedai dulu. Jadi
emang dari basicnya dari situ ya, berjuangnya dari nol Berarti banget. kita bikin kopi bisa, jadi tukang juga bisa. Bisa dikontak juga Bisa, nih bisa. kalau ada yang mau buat coffee shop gitu ya. Hmm. Nah, ini kan saya kepo nih. Hmm. Kan biasanya kalau kopi-kopi kan nama-namanya ya berkaitan dengan kopi lah. Hmm. Kenapa memilih nama Asmara Loka gitu? Kalau nama sih kembali lagi yang pertama itu banyak kan kedai-kedai yang sekarang itu menggunakan nama berlabel kayak kasih sayang, cinta-cintaan. Nah, Asmaloka tuh sebenarnya aku pengen nyerempet ke arah sana, ke arah-arah apa anak milenial sekarang, tapi yang ada maknanya namanya. Oke. Jadi Asmaloka tuh maknanya cinta dan kasih. Duh, dalam banget itu. Jadi ketika orang datang tuh dia bakalan dapet cinta dan kasih sayang dari Oke. Asmaloka. Bahasa makan kalau asmara sendiri kan ya orang tahu kalau asmara itu cinta, gelora, asmara. Asmara Loka ini diambil dari bahasa lain kah atau? Iya, Asmaloka bahasa Indonesia yang jelas. Cuman dia bahasa Indonesia yang jarang banget terdengar. Oke. Kita nggak bisa nyebut asmara aja, harus gabung Asmara Asmara Loka. Loka. Kayak diksi yang Iya, gitu. nggak banyak orang tahu gitu Dia ya. satu kata tapi dua makna. Cinta dan kasih kasih. sayang tadi gitu. Setelah dijabarkan lagi ada maknanya lagi. Cinta dan kasih yang ada di dunia. Jadi cukup untuk kedai ini di dunia aja. Oke, iya. Tapi kasih sayangnya itu ya menyebar ke dunia gitu. Maksudnya seperti itu kan ya. Nah, dari apa ya? Setiap coffee shop biasanya punya trademark atau kata-kata yang menyentuh sendiri gitu. Dari Mas Aldo ada nggak sih kalau dari kata-kata? Asmaloka ada jargonnya ya. Selayaknya itu cinta. Selayaknya jatuh cinta. Kenapa nih? Ya kita berharapnya Kata itu. setiap orang datang ke kedai itu dia merasakan oh produknya enak ya, dia suka, dia cinta sama produknya. Dan nggak satu dua, hampir semua orang yang datang ke situ dia bilang enak sih di sini, aku enak di sini, nyaman di sini, enak. Kan kata enak tuh sebenarnya kan itu cinta, dia tuh suka sebenarnya, dia cinta. Sukanya ini dalam itu ya, bukan cuma ke manusia ya, dan kopi juga. ada kata awal dia di awalnya selayaknya itu ya udah, kamu nganggap kopi itu ya udah selayaknya kayak gini aja, nggak usah yang berlebihan dalam artian kita ke coffee shop lain beranggapan kopinya kayak gini, ke situ kan kok kayak gini. Kedai kopi Asmaloka sih pengennya Asmaloka punya ciri khas sendiri kayak gini. Kalau mau dibandingin sama sana jelas beda, karena tiap orang kan punya ciri khas beda-beda ya gitu ya. Kalau katanya salah satu penulis Sapardi gitu kan, cintai dengan sederhana gitu kan, seperti itu. Jadi kalau untuk Asmara Loka ini quote-nya jadi tadi selayaknya mencintai. Selayaknya jatuh cinta. Selayaknya jatuh cinta Asmara Loka 2021. Selayaknya jatuh cinta, jadi ya udah mencintai tetapi secukupnya aja, nggak usah berlebihan tapi juga jangan terlalu sederhana banget nih. Udah cukup, itu udah sesuatu kan kita udah punya cinta yang kekal sendiri. Jadi yang kayak gini nih biasa-biasa aja. Ada cinta yang kekal yang lain gitu kan. Oke. Ya ampun, di akhir-akhir ini saya jadi baper nih dengan filosofinya. Oke. Buat sahabat pustaka yang udah nonton episode kali ini dengan owner salah satu cafe yaitu Asmara Loka di Surabaya, thank you banget. Dan Kak Aldo juga makasih banget nih ya udah menceritakan apa itu Asmara Loka, gimana perjuangannya, otodidaknya nih ya, struggle-nya dari mau diundang lagi nggak apa-apa. Barangkali besok banyak yang ingin diomongin. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya tapi dengan apapun bisnis Asmara Loka yang lain. Entah itu siap. Properti. Kita siap bantu orang-orang minim budget, pengen punya meja bar, bikin coffee shop, hubungi Asmara Loka aja. Bisa, Asmara Loka bisa dikontak gitu bisa ya? banget, ada tukang las, ada, semua ada. Jadi ibaratnya Asmara Loka ini bukan sekedar coffee shop, tapi serba bisa gitu ya? Bisa. Nanti hubungi kantongnya di bawah ini. Oke, thank you ya Mas Aldo ya. Buat sahabat pustaka, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan juga nyalain loncengnya, share sebanyak-banyaknya ke kerabat, saudara, juga teman-teman kalian. Di sini saya Yolanda dan Kak Aldo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.